Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengecek spesifikasi PC kalian. Di sini saya menggunakan notebook Asus. Pertama, kita ke Windows Run. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya menggunakan on-screen keyboard karena keyboard notebook saya sedang bermasalah. Di sini saya akan mengecek spesifikasi PC-nya menggunakan CMD. CMD. Mohon maaf ya, agak nge-lag. Nah, di sini saya memakai command prompt. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita tinggal mengetik sistem mohon maaf, sistem info. Selanjutnya kita enter. Kita tunggu. Kita masih menunggu. Nah, ini sudah keluar ya spesifikasinya. Hostname, laptop, Learjet, name, Microsoft Windows. Ini sudah lengkap ya di sini. Nah, ini dia. Baik, dicukupkan sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa nama-nama perangkat keras yang ada di komputer. Di sini saya sudah membuat tabel beberapa nama perangkat keras. Yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit, di mana fungsinya adalah sebagai pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer, atau CPU juga bisa disebut otak dari komputer. Yang kedua adalah motherboard atau mainboard. Mainboard mempunyai fungsi menghubungkan komponen-komponen ini. Ini papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung, yang memiliki chip BIOS, port, slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Yang ketiga yaitu keyboard. Mungkin di sini banyak yang tahu keyboard itu apa, tapi biar saya perjelas, keyboard memiliki fungsi yaitu memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu. Kemudian fungsi macam perangkat keras komputer ini melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Keyboard sebagai macam perangkat keras komputer disebut sebagai papan ketik pada komputer. Yang keempat yaitu monitor. Monitor fungsinya mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Keluaran dari macam perangkat keras komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Yang kelima yaitu mouse. Mouse berfungsi sebagai yaitu penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Yang keenam yaitu RAM atau Random Access Memory, yang memiliki fungsi menemukan instruksi-instruksi yang hendak dikerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Yang ketujuh yaitu hard disk, yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan. Penyimpanan hard disk ini mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar dan terbuat dari bahan kaku yang berlapisi piringan magnetik oksida. Yang kedelapan yaitu prosesor, yang memiliki fungsi melakukan pembacaan, pengertian, dan melakukan perintah dari pelaksanaan program. Yang kesembilan yaitu power supply,
yang berfungsi memberikan tenaga dan energi arus listrik pada komputer. Yang ke-10 yang terakhir adalah LAN card atau local area network, yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara komputer server dan komputer klien dalam jaringan LAN. Mungkin sekian dari saya. Itulah beberapa nama-nama perangkat yang saya cantumkan di tabel ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama perangkat lunak yang ada di komputer. Di sini saya sudah membuat tabel yang berisikan nama perangkat lunak. Ini adalah beberapa dari sekian banyaknya perangkat lunak. Yang pertama yaitu browser. Browser ini akan sangat membantu pengguna menjelajahi, mengakses informasi melalui internet. Pengguna menjadi lebih mudah melakukan pencarian data dengan menulis kata kunci pada kolom pencarian yang disediakan. Perangkat lunak browser ini berupa Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan Opera. Yang kedua yaitu desain grafis. Perangkat lunak komputer ini cocok digunakan pengguna yang suka atau memiliki pekerjaan di bidang desain. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk komunikasi visual dalam menyampaikan informasi secara interaktif. Hampir sama seperti perangkat lunak pengolah gambar, perangkat ini juga bisa mendatangkan peluang besar untuk bisnis. Perangkat lunak ini berupa Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Frame Maker, Picture Manager, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka sangat berkaitan dengan data dalam bentuk angka. Perangkat ini akan memudahkan pembuatan tabel, pengolahan data grafik perhitungan, dan menyimpan data angka. Perangkat lunak pengolah angka ini seperti Microsoft Excel, KS Spread, OpenOffice Calc, Star Office, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu pengolah data. Perangkat lunak ini berkaitan erat dengan pengelolaan data dalam jumlah cukup besar atau database. Perangkat ini akan memudahkan pengguna dalam membuat data, menyunting, menyeleksi data, dan membuat laporan. Jadi pengguna tidak perlu repot-repot membuatnya secara manual karena sudah ada perangkat lunak yang mengaturnya secara otomatis. Perangkat lunak pengolah data ini berupa Microsoft Access, Postbase, SPSS, MySQL, DBase, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian penjelasan beberapa nama perangkat lunak yang ada di komputer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengecek kecepatan internet laptop kita. Di sini saya menggunakan CMD. Pertama kita ke sini dan ketik run. Nah, di sini saya udah mengetik CMD, kita oke. Nah, di sini kita lanjut ke ketik ping google.com. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa melihat kecepatan internet kita jika kita membuka google.com. Lanjut, kita ketik lagi ping, masih sama. google.com, tinggal ditambah strip T.
lalu enter. Nah, ini langsung muncul ya kecepatan jika kita membuka internet dari forum Google. Ini tidak akan berhenti jika CMD ini belum di close. Akan terus memberikan informasi kecepatan internet laptop kita saat membuka forum Google. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita melihat IP address komputer kita atau laptop kita. Di sini saya tetap menggunakan CMD ya, melalui CMD command prompt. Kita ketik run di Windows R, lalu enter. Maaf ya, nge-lag, astagfir. Nah, ketik CMD. CMD itu adalah command prompt. Oke. Nah, udah muncul ya. Di sini kita langsung ketik IP config, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat IP address 192.168.1.127 dan subnet masknya 255.255.255.0. Jika ingin melihat konfigurasi IP address yang lebih lengkap, kita tinggal mengetik IP config /all, dibacanya all ya, lalu enter. Nah, jadi kita bisa melihat lengkap IP address dari hostname, primary, node, type, IP routing di sini. Nah, ini dia. Ini udah sangat lengkap sekali. Tinggal kita lihat, baca. Mungkin sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.